Di dalam genggaman kita terpampang layar penuh warna, tarian visual yang tak pernah berhenti. Namun di balik kilau dan gemerlap itu, tersembunyi sistem raksasa yang merancang setiap detik tontonan kita dengan cermat. Setiap geser jari di layar bukan sekedar mencari hiburan. Ia menandatangani kontrak tak tertulis dengan algoritma. Mereka memetakan kebiasaan, menakar emosi, dan menanam benih opini yang perlahan tumbuh tanpa kita sadari. Hari ini dalam perjalanan beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri lorong tersembunyi di dalam antarmuka TikTok. Kita akan membongkar cara propaganda politik disusupkan secara halus. Bagaimana algoritma bertransformasi menjadi mesin kampanye tanpa topeng. Bersiaplah untuk membuka mata, menantang asumsi, dan menemukan strategi untuk merebut kembali pikiranmu sebelum ruang digital itu sepenuhnya menguasai cara kita memandang dunia. Kita mulai di gerbang utama, halaman FYP, yang tampak seperti labirin hiburan tanpa batas. Di balik judul video dance, resep masakan, dan tren tantangan, terselip konten politik yang diatur sedemikian rupa. Algoritma tak hanya memperhitungkan like dan komentar, tetapi juga menghitung durasi tonton hingga detik terakhir, pola geser jari, bahkan jeda sekilas. Bayangkan kamu menonton video tutorial memasak selama 15 detik, lalu berpindah ke cuplikan debat politik tanpa sadar. Itu bukan kebetulan. Setiap klik kecil dikumpulkan sebagai petunjuk. Apakah dia peduli isu lingkungan? Berapa lama dia mau melihat argumen tentang kebijakan ekonomi? Semua data itu ditambang untuk merancang jalan pintas ke sudut pikiranmu. Secara perlahan, konsistensi konten politik meningkat seiring algoritma menemukan kecenderunganmu. Sebelum kamu menyadarinya, FYP-mu bagaikan panggung kampanye mikro yang menargetkan dirimu secara personal. Kemudian masuk ke ranah yang lebih samar. Propaganda yang tak bermerek, ideologi dikemas dalam konten ringan, tantangan dance viral, atau kutipan singkat yang menarik perhatian. Tak satu pun video menampilkan label company politik. Namun setiap tagar netral dan musik background telah dioptimalkan untuk menanamkan pesan tertentu. Micro-targeting memecah jutaan pengguna menjadi ribuan segmen berdasarkan usia, lokasi, hobi, atau bahkan jam aktif. Bayangkan satu klip berdurasi 10 detik yang diangkat dari pidato politik, dipasangi efek suara trendy, lalu disamarkan sebagai tips produktivitas. Tanpa sadar, kita menyerap nilai-nilai yang dibarengi beat musik populer. Seolah-olah kita memutuskan sendiri untuk menonton, padahal secara halus kita diarahkan. Ini bukan lagi sekadar hiburan, ini laboratorium persuasi, di mana setiap elemen dipilih untuk menggerakkan opini secara diam-diam. Laju personalisasi tak berhenti setelah satu video. Saat algoritma mengenali preferensimu, itu membangun gelembung opini yang semakin menebal. Apa yang muncul di feedmu kemudian hanya menguatkan sudut pandang yang sudah ada, tanpa ruang bagi sudut pandang berlawanan. Studi menunjukkan bahwa intensitas konten serupa mempercepat munculnya sikap polarisasi. Teman dekat di dunia nyata bisa jadi mulai terlihat seperti musuh pemikiran akibat perbedaan konten yang mereka konsumsi. Kita diherankan, bagaimana bisa kita sedemikian terpecah? Pertanyaannya bukan hanya soal perbedaan pendapat, tetapi soal bagaimana algoritma sengaja memotong keragaman informasi menjadi potongan-potongan kecil yang mempertajam kontras. Hal ini menciptakan ekosistem di mana dialog substansial kian langka, digantikan oleh debat singkat dan komentar pedas tanpa ruang. Kita melangkah lebih jauh ke wilayah gelap. Eksperimen sosial yang dijalankan di depan mata kita, tanpa persetujuan eksplisit. Di beberapa pemilu global, platform video pendek ini menjadi tempat uji coba sentimen massa. Para peneliti politik memasang konten berbeda ke segmen-segmen spesifik dan mengukur respon emosi, tingkat apresiasi,
bahkan intensitas keinginan untuk hadir di tempat pemungutan suara. Di satu negara, tarikan data real-time digunakan untuk menyesuaikan pesan kampanye hanya dalam hitungan jam. Hasilnya, perubahan kecil pada susunan kata dalam caption terbukti memengaruhi preferensi politik. Hingga beberapa poin persentase cukup untuk mengubah peta suara di daerah tertentu. Saatnya mengambil langkah nyata. Pertama, biasakan cek ulang sumber konten. Lihat profil kreator apakah mereka terhubung ke organisasi politik tertentu. Kedua, manfaatkan fitur pengaturan privasi dan ekstensi browser yang memungkinkanmu memblokir genre atau kata kunci politik. Ketiga, terapkan ritual digital detox. Tetapkan jeda harian tanpa membuka aplikasi sama sekali. Ganti dengan membaca artikel mendalam atau diskusi tatap muka. Lebih jauh, catat setiap konten politik yang muncul di feedmu dalam jurnal kecil, kenali pola dan waktu tayang. Buat komitmen tantangan 3 hari tanpa FYP politik untuk merasakan bedanya kesadaran digitalmu. Terakhir, ajak komunitas di media lain, diskusikan temuanmu di grup chat tertutup atau forum lokal. Bersama, kita bangun jaringan refleksi sebagai tameng terhadap propaganda tersembunyi. Perjalanan ini baru permulaan. Algoritma mungkin terus berkembang, tetapi kekuatan terbesar tetap ada di tangan kita. Mulailah dengan satu langkah sederhana hari ini. Ragukan setiap konten politik sebelum diambil mentah-mentah. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Sebarkan video ini ke teman dan keluarga. Dan jadikan kesadaran digital sebagai gerakan kolektif. Ingatlah, pikiran yang bebas bukan hadiah tanpa syarat. Ia perlu dijaga, dibumbui rasa ingin tahu, dan dilindungi dari propaganda yang menyusup. Klik subscribe untuk terus mendapatkan narasi mendalam selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus meretas sistem demi kebebasan berpikir yang sejati.